Halo guys, balik lagi bareng Senpai Z. Widih, udah sampai di part 6. Siapa yang belum nonton part 1 sampai 5? Bisa klik di sini atau cek deskripsi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subrek dulu ya. Hehe, thank you. Jufutei Raden. Pertama, Jufutei Raden dari Hololive Device, seorang grandmas girl alias cewek gaya vintage tapi jiwanya modern. Raden mulai dari debut bareng Riglos, lalu jadi VTuber pertama di Device yang tembus 1 juta subscribers di tahun 2024. Dia itu VTuber yang suka seni dan budaya banget. Kalau kata anak sekarang mah, culture abis. Hobi ke museum, makanya dia harus hemat uangnya buat itu. Pernah diskusi serius soal seni nude pas audisi Hololive, dan bahkan jadi dosen tamu mata kuliah Media and Culture di Kyoto University. Selain itu, dia juga pernah jadi pengisi suara audio guide di Hakone Venetian Glass Museum dan di game puzzle namanya Jufutei Raden's Guide for Pixel Museum. Bener-bener multi-talentan. Dari outfit, dia juga culture banget. Tampilannya gothic lolita dress warna hitam dan hijau gelap dengan pita besar dan jubah, rambut himekat ungu dengan highlight pirang, dan mata biru muda. Raden gabungin unsur tradisional dan modern jadi satu, kayak teteh-teteh FSRD ITB. Hahaha, iya nggak sih? Terus yang buat gua respect sama Raden nih, dia udah berhenti ngerokok sejak gabung ke Hololive. VTuber soal ini nih masa lu nggak subrek, guys? Vexoria the Sun Eater. Sekarang kita masuk ke dimensi gelap. Ketemu Lamia alias Dewi Ular Raksasa yang punya cita-cita makan matahari. Dia Vexoria the Sun Eater. Vex dikenal sebagai dewi yang haus akan kekuatan, dan untuk bisa bangkitin ambisinya makan matahari, dia butuh pujian dan pengorbanan dari viewers. Nah, ritual ini dia sebut dengan Snackrifices, gabungan dari snack dan sacrifices. Penampilannya, badan raksasa setengah ular, mata emas, pakai aksesoris yang serba emas juga, kulit ungu, dan rambut dari ular. Menurut gua dia tuh cantik, tapi auranya serem tapi ya cantik. Ngerti kan? Kenapa dia bisa begitu? Jadi dulunya dia itu budak di dunia alam Mesir, terus dia kabur, ketemu kuil ular, terus dia serap kekuatan dewa ular di situ. Dari situ dia bikin kultus dan tumbuh jadi raksasa biar bisa makan matahari. Nah, biar dia nggak menggila, penyihir tutupin mataharinya, jadi Vexoria dikurung di dalam patung. Akhirnya suami sekaligus manajernya, Kultis Zolon, bangkitkan Vexoria dan jadi kayak sekarang. Mereka itu couple yang kelihatan saling cinta banget, sering roasting satu sama lain tapi tetap sweet. Vex juga suka kasih nasihat soal hubungan gitu ke viewers, kayak pentingnya konsen dan share cerita soal anak-anaknya, Little Snake dan Elder Snake. Vex makin wholesome karena dia tuh survivor kanker, dan dia bangga tunjukin bekas lukanya di model 2.0-nya. Respect bro! Michi Mochivi. Next, si fashionista yang heboh dari Visojo, Michi Mochivi. Michi debut April 2024 jadi anggota ke-16 Visojo. Video pengumuman debutnya muncul 18 April lewat klip The Thief, dan debut streamnya langsung meledak dengan 42.000 penonton. Dia makin dikenal sampai akhirnya sekarang dia punya 192.000 followers di Twitch dan 184.000 subscribers di YouTube. Michi dikenal dengan energi chaosnya yang tinggi, tapi juga punya sisi kalem pas lagi solo stream dan free chat. Priang suka godain temen streamnya, tapi juga suportif banget. Banyak yang bilang dia punya vibe keibuan. Penampilannya, rambut ungu panjang, ada highlight putih dan 2 kepangan, taring kecil, mata putih, ada lingkar merahnya, jaket oversized, dan choker. Dia itu manusia biasa, tapi terbuat dari potongan 6 tubuh manusia yang dijahit jadi satu. Michi itu dulunya mahasiswa fashion dan pernah kerja di industri itu juga, makanya outfitnya skena banget. Oh iya, dia punya maskot kelinci lucu, namanya Jared. Salah satu pencapaian terbesar di karir Michi adalah konser 3D Anniversary di 20 April 2025. Livestreamnya disiarin langsung di channel YouTube dan Twitch-nya. Yang bikin makin spesial, VTuber gede juga pada datang ke konser ini. Contohnya dari Holo ID kayak Kureji Oli, Vestia Zeta, dan Ayunda Risu. Emang deh, VTuber dari Visojo cakep-cakep. Pumpkin Potion. Kita lanjut ke VTuber yang debut tahun 2021, tapi tampilannya kayak kartun Disney tahun 1920. Bayangin Betty Boop gabung The Addams Family, tapi jadi VTuber. Nah, itulah Pumpkin Potion, hitam putih, animasi tinta, dan ekspresif khas kartun klasik. Ia menyebut dunianya sebagai Spookyville. Mantan Yutaite Roklitis ini pilih hapus semua jejak masa lalunya dan bikin identitas baru jadi Pumpkin Potion. Avatar Pumpkin Potion sering dibandingin sama Tooth Bronstein karena tampilannya yang mirip. Kontennya campuran animasi 2D jadul dengan komedi horor nyeleneh dan gaya klasik. Visualnya kayak tinta cat, beda dari VTuber lain yang kebanyakan anime moe. 13 Oktober 2022, Pumpkin debut 3D.
Gerakannya halus dan ekspresif kayak kartun hidup, dan banyak fans yang excited. Di awal 2024, dia upload video recap tahun 2023 yang langsung viral di X. Lebih dari 16 juta kali ditonton, dan di-like 140 ribu kali cuma dalam 3 bulan. Komentar-komentarnya kayak, kalau semua VTuber sekreatif ini, gua nonton deh. Sekarang Pumpkin dikenal jadi VTuber unik dengan 415.000 subscribers di YouTube, 123.000 followers di X, dan 118.000 followers di Twitch. Dia paling aktif di Twitch. Boleh juga nih konsepnya. Hemifu. Terakhir kita tutup dengan VTuber Hemifu atau biasa dipanggil Hemi. Dia kenalin dirinya sebagai penakluk dunia bawah yang ditugaskan oleh The Unseen One. Dengan suara energik tapi kadang mellow, tergantung mood. Hemi asalnya dari Yunani, umurnya 22 tahun, dan suka banget sama game yang punya cerita kuat dan lore mendalam. Hemi itu satu-satunya orang di dunia yang punya 3 mutasi genetik berbeda yang jadi penyebab Stargardt disease, penyakit mata langka yang bikin dia kehilangan penglihatan secara bertahap. Hemi punya 3 kombinasi mutasi unik yang belum pernah tercatat di literatur medis manapun. Kondisi itu bikin dia kesusahan, mulai dari baca chat pakai Zoom di iPad yang ditumpuk di atas buku, sampai tracking model VTuber yang sering error karena posisi kamera. Tapi boleh juga usahanya, dia berhasil dapetin 24.000 subscribers di YouTube dan 3,6 ribu followers di Twitch. Dia juga nggak takut bahas soal frustrasi, trauma masa kecil, sampai komentar netizen yang nuduh dia pura-pura buta demi panjat sosial. VTuber se-wholesome ini layak banget dinotis banyak orang. Jadi, itu dia 5 VTuber paling aneh dan unik sedunia part 6. Kalau lu punya rekomendasi VTuber lainnya, langsung komen di bawah. Kalau rame, lanjut part 7. Oke, segitu dulu kali ini. Jangan lupa pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya Senpai Z. Arigatou, mata nih!